Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjelaskan mengenai pertanyaan saudara kita yang saya janji tanggal 11 tayang bulan 5 2024 saudaraku ya. Jadi begini saudara-saudaraku, ada dua pertanyaan yang saya mau angkat saudaraku ya. Ada dua pertanyaan yang saya mau angkat saudaraku ya. Ada dua pertanyaan ini yang saya akan angkat karena memang saya janji. Alhamdulillah saudaraku, kemarin saya sudah mulai live streaming ya. Saya sudah mulai live streaming kemarin. Insya Allah kemarin dulu ya, tidak salah. Jadi live itu saudaraku itu mungkin sekitar sore ya, karena mungkin ada kesempatan di situ karena saya juga orang sibuk di lapangan, mana bikin konten juga. Jadi oke saudaraku, mudah-mudahan karena sudah ada perubahan di gedung-gedung saudara kita. Saudara, kemajuan mengenai adanya populasi koloni walet dan begitu pun juga syarat sudah banyak masuk di bawah kolom komentar. Alhamdulillah. Jadi saudara-saudaraku di lapangan, tolong dioptimalkan semua bagian fasilitas bagian dalam ruangan RBW-nya saudaraku ya. Bahasa fasilitas itu berarti idealkan semua bagian di dalam supaya waletnya bisa berkoloni ya, bisa berkembang biak dan dia akan bikin sarang. Bahasa bikin sarang itu berarti cetak sarang. Itu yang kita inginkan saudara ya. Nah, itu yang kita inginkan supaya saudara kita ini bisa memahami apa yang dimaksud mengenai adanya populasi dan koloninya walet. Itu yang saya selalu utarakan, selalu paparkan di konten terus saya. Jadi okelah saudara-saudaraku, saya akan membacakan ada dua channel. Channel yang pertama saya angkat ini adalah Abdullah Taufik ya. Saya ulangi, nama channel yang pertama saya mau angkat ini adalah Abdullah Taufik. Yang kedua, nama channel adalah Akbar Channel. Nama yang satunya Akbar ya. Jadi saya angkat dulu ini nama channel pertama Abdullah Taufik karena dia memang dulu masuk ya. Oke. Assalamualaikum bosku. Saya dari Riau. Jauh saudara ini dari Riau ya. Jauh lagi. Saya ulangi. Assalamualaikum bosku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saudaraku. Saya dari Riau. Bagaimana caranya supaya sarang walet bisa besar? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, sama-sama saudaraku. Cara saudara ingin sarangnya ingin besar ya, intinya di dalam ruangan RBW saudara dan jangan selalu dikagetkan burungnya. Paham saudaraku yang saya maksud? Jangan dikagetkan itu berarti saudara jangan keluar masuk di dalam ruangan RBW. Nah, itu saudaraku ya. Yang terutama mengenai adanya itu walet, karena walet itu apabila dia kaget trauma, sulit dia mengeluarkan air liur. Bahasa air liur itu saudaraku adalah hasil. Jadi saudara itu bisa profesional mengenal adanya walet ya. Pahami walet saudaraku, selalu saya katakan pahami walet ya. Bahasa pahami walet itu saudaraku, dalami walet. Jangan saudara keluar masuk di dalam ruangan RBW kalau saudara ingin cepat bikin sarang. Apabila sudah banyak waletnya, itu walet itu kaget, akhirnya dia bikin sarang tidak terlalu fokus ya. Saya ulangi saudaraku ya, saudara jangan selalu keluar masuk apabila walet pada waktunya bahasanya dia sudah mulai musim sarang ya, karena musim sarang itu berarti sudah persiapan untuk meletakkan telur. Itu walet. Saudara itu harus betul-betul konsisten di dalam ruangan RBW-nya. Karena ini sudah ada sarangnya saudaraku. Kayaknya ini saya lihat bahasanya di sini karena gimana caranya supaya besar-besar sarangnya. Dan apabila saudara mau besar sarangnya, usahakan penuhi kelembabannya di dalam dan jangan diadakan panen pemaksaan. Belum saatnya itu sudah dibuka sarangnya. Berarti walet itu ada bahasa itu canggung, trauma, takut, kaget, panik. Sisa saudara gimana caranya supaya bisa mendalami itu walet. Walet itu udah diganggu. Jangan ke saudara mengatakan
bagaimana cara bagaimana supaya sarangnya bisa besar-besar. Justru kalau saudara tidak mengadakan panen paksa, tidak mengganggu waletnya di dalam ruangan RBU, di dalam ruangan RBU saudara, bangunan saudara, justru melebihi dari bahasa saudara besar-besar. Justru itu kalau lama jadi bakpao, jadi sarang tebal, karena tidak ada gangguan, tidak dipanen paksa sarangnya, tidak mengganti sarang, bahasanya sarang imitasi, buka sarangnya baru 2 jari sudah dibuka, belum cukup 2 jari setengah, apalagi kalau sarannya belum itu kanakan terbang. Jangankan terbang ya, menetas aja telurnya sudah dibuka, bahasanya itu sudah dibuka. Ambil sarang imitasi, sarang buatan, baru pasang di situ, dipindahkan telur, baru dibuka sarangnya. Banyak begitu saudaraku, banyak ya. Dan pernah saya alami dulu-dulunya begitu saudaraku, tidak ada gunanya. Bahkan tidak ada gunanya, itu bikin stres burung. Telur walet juga itu jarang selamat, namun ada selamat hanya bisa dihitung dengan jari. Ya saudaraku ya. Jadi paham apa yang saya maksud saudaraku, mudah-mudahan saudaraku ini bisa memahami apa yang saya katakan, yang saya maksud ya. Mudah-mudahan bisa mencerna pembahasan yang saya akan angkat ini mengenai pertanyaan saudara. Dan di sini pertanyaannya, gimana caranya Bang supaya sarang walet bisa besar-besar? Coba, itu intinya. Usahakan di dalam ruangan RB saudara itu optimalkan, penuhi keinginannya walet kelembapan. Selalu saya bahas itu, tak bosan-bosan. Selalu saya bahas, ya. Selalu berulang-ulang, selalu bergulir-gulirkan. Intinya walet kalau saudara mau sukses, di situ semua. Di situ semua saudaraku. Nah, ini nama channel Abdullah Taufik. Ya saudaraku ya, ini jauh dari Riau. Ya, salam dari Riau. Ya saudaraku ya. Suatu saat nanti saudara itu bisa melihat itu, karena saya akan mengadakan lagi live streaming insya Allah. Mungkin sore-sore itu. Apakah sudah sesolat duhur? Mungkin kayaknya sudah sholat duhur itu. Di antara di situ saudara menunggu sudah sholat duhur sampai sebelum sholat asar. Nah, di situ ada kesempatan saya bisa istirahat sebentar untuk live streaming. Karena kalau saya live streaming saudaraku, saya live itu saya lebih paten menjelaskan segala sesuatu, fasilitas bagian di dalam ruangan RBW. Nah, itu saudara perlu nonton di situ. Ya. Nah, itu pesan saya saudaraku ya. Dan itu waktu juga saya terbatas karena saya sudah katakan saya sibuk di lapangan, di lokasi proyek. Dan saya akan awasi, saya punya karyawan di lapangan yang kerja. Nah saudaraku ya, karena ada videonya itu saudaraku, ada videonya itu. Silakan ikuti itu video-video di lokasi, di dalam ruangan RBW, di luar saya punya bangunan memantau burung, di lokasi itu yang perehapan, cara membuat sekat, cara memasang itu sambungan pipa dari elbow ke potongan pipa dari pipa yang lain, ya itu cara menggunakan mesin pengabut, berapa kali menyala, berapa kali mati, itu semua lengkap di situ saudara. Nah, dan ada pertanyaan saudara kita itu masuk di bawah kolom komentar, jangan hanya bicara, coba perlihatkan gedungnya. Saya sudah perlihatkan saudara, justru saya balas, coba telusuri video saya. Ya, saya di situ langsung bikin video di dalam ruangan, di luar ruangan, begitu pun juga di lokasi. Ya saudaraku ya. Ya gitulah manusia saudara, tidak jadi masalah. Yang penting kita aman-aman saja dan saudara tenang-tenang saja. Kalau ada yang keluhannya silakan utarakan, nanti saya akan berikan masukan ya, motivasi, edukasi, inspirasi ke saudara, cara untuk menghadapi walet supaya walet itu bisa tenang, nyaman, dan dia berkeloni, beradaptasi, akhirnya produktif. Apabila walet sudah berkeloni akan cetak sarang, insya Allah saudara, itu yang diinginkan adalah sarang walet. Ya, jadi itulah saudaraku, saya baru saya bahas mengenai tadi bahasanya pertanyaan saudara itu cara membesarkan burung walet. Maksud saya membesarkan sarangnya supaya sarangnya bisa besar, bisa berkualitas. Atur itu ukuran kelembaban dan suhunya. Ya, gelapkan ruangannya. Apabila ada cahaya keras, cahaya masuk dari ventilasi, justru saya katakan potongkan pipa 50 sampai 55. Sambungkan di situ elbow supaya pantulang itu tidak tembus masuk. Namun ada itu
pantulan cahaya itu tapi remang sekali, remang gelap. Ya, nah itu. Dan begitu pun juga itu adanya pantulan cahaya dari LMB. Bahasa LMB itu di poid, lubang masuknya burung walet. Kalau saudara menggunakan poid, seumpamanya saudara tidak menggunakan poid, langsung lubang samping, ya dibikin ke LMB di situ, karena lengkap semua saya pembahasan saudaraku. Mengenai adanya panjangnya LMB, ukuran tingginya berapa, saya sudah semua jelaskan. Dan di sini pertanyaan saudara hanya berbahasa pertanyaan mengenai gimana cara membesarkan saran walet, ya, supaya besar. Nah, sebesar, tebal, dan berkualitas, akhirnya harganya mahal. Saya sudah jelaskan saudaraku, saya sudah dealkan, sisa saudara lakukan. Apabila masih ada mengganjal saudaraku, silakan sharing, ya. Ini atas nama Abdullah Taufik. Ya, dengar saudaraku, ya, Abdullah Taufik. Mudah-mudahan ini selalu dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga, terlindungi insya Allah. Nah, terima kasih banyak. Salam semua keluarga saudaraku. Sekarang saya sudah dealkan pertanyaan saudara, ya, saya sudah clearkan. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang kedua saudaraku, ya. Ini pertanyaan yang dibawa yang kedua, ya. Nah, ini topik sudah saya jelaskan, yang dibawa lagi nih saudaraku, saya akan mau jelaskan ini. Ada dua pertanyaan, karena sudah padat pertanyaan saudara-saudara kita. Bahasanya antri saudaraku, ya, mohon maaf karena banyak pertanyaan dan saya keterbatasan, karena saya juga sibuk. Sama dengan itu bahasa meminta nomor WA saya. Mohon maaf saudaraku, bukannya saya tidak mau memberikan nomor WA saya, ya. Saya itu bahasa tidak ada bahasa gabung bayaran. Karena ada di situ gabung, berapa bayarannya tiap bulan. Ah, bertingkat-tingkat berapa bintang, pamannya. Saya itu saudaraku, itu yang penting saudara bisa ngikut konten terus saya. Silakan share, komen, like, ya. Kalau ada mau ditanyakan silakan. Nah, kalau mau di-subscribe alhamdulillah, tergantung dari saudara, dari keringanan hati saudara, tidak ada secercin paksa saudaraku. Yang penting saya memberikan motivasi masukan secara ikhlas dan rela demi saudara. Nah, disitulah keuntungan saya kalau saudara, apabila saudara berhasil, itulah keuntungan saya. Jadi kita itu saling mengangkat saudaraku, saling mendoakan, saling menyapa, ya. Karena saya sudah mulai kemarin, alhamdulillah saya sudah mulai belajar live streaming. Insya Allah lebih panjang pembahasan ke depannya saudaraku. Saudara lebih kuat memacu nantinya. Silakan kalau saya live streaming saudaraku bertanya. Tetapi tolong pesan saya saudaraku, apabila saya live, ya, live streaming, ya, antrilah. Karena kalau saya mau jawab semua lagi di situ, kalau ada saya bahas, ikuti apa yang saya bahas saudaraku, ya. Nah, gitu. Karena saya bahasanya baru belajar live streaming. Saya jarang live streaming saudaraku. Saya masih perdana, ya, kemarin dulu. Insya Allah saya akan lakukan live streaming supaya saudara kita itu tidak ada bahasa penasaran, galau, dan jenuh. Saya akan berikan keringanan saudara, ya, demi saudara. Oke. Jadi oke, saya akan bacakan ini saudaraku. Nama channel Akbar, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku Akbar. Izin tanya, untuk LMB kita harusnya pasang suara guru, apakah hanya satu suara? Saya ulang, ya. Apakah hanya satu suara saja, yaitu suara panggil atau suara tarik? Ada suara tarik juga. Saya ulang, ya. Saya ulang saudaraku, lewat. Apakah hanya satu suara? Apakah hanya satu suara saja? Pertama suara panggil ataukah suara tarik? Nah, juga di LMB atau ketiga suara harus ada. Maksudnya ini harus ada suara, ada ketiganya. Maksudnya pertama suara panggil di luar, suara tarik bagian di dalam, ya. Di antara di situ, apakah di situ jalannya masuk atau di bagian sekatnya, pokoknya suara tarik, ya, suara pengumpan masuk saudara, dan suara inap. Mohon penjelasannya guru. Saya baru pemula. Coba saudaraku, ya. Saudara kita ini baru pemula. Jadi itu saudaraku, bahasa baru pemula itu berarti belum lama dia terjun di dunia walet. Perlu diberikan pencerahan saudara kita ini, masukan gimana caranya supaya saudara-saudaraku ini bisa memahami mengenai adanya dunia perwaletan, supaya tidak galau, tidak bingung, tidak bimbang, tidak ragu, ya.
tidak resah, tidak jenuh, begitu pun adanya stres. Karena itu yang kita hadapi saudaraku, memang agak berat itu menghadapi namanya walet. Saya pun juga saudara sudah lebih 20 tahun, masuk 22 tahun itu saya di dunia perwaletan. Begitu pun juga saudara kita yang teman-teman saya di grup saya itu sampai pernah saya jelaskan ada sampai setengah abad. Setengah abad itu berarti 50 tahun, sampai hanya dia punya cucu ya, anak yang rawat lagi bangunannya karena dia sudah tua. Banyak saudaraku, selalu saya jelaskan ada yang 37 tahun. Alhamdulillah saya sering konsultasi karena dia lebih dulu daripada saya. Alhamdulillah saya resapkan ilmunya semua dan saya salurkan ke konten tutorial saya. Saya padukan dengan ilmu saya saudaraku ya, dan saya syukuri sedikit banyaknya, banyak sedikitnya saya syukuri saudaraku ya. Apa yang saya alami saya akan berikan ke saudara. Yang penting berkahnya dan itu akan terbukti karena sudah banyak kenyataan di saudara kita, banyak di bawah bertulis di bawah kolom komentar. Alhamdulillah ada perubahan. Baik saran mau gitu pun juga adanya bahasa populasinya walet. Yang penting saudara, apa yang saya katakan, apa yang saya jelaskan, simak baik-baik videonya saudaraku supaya saudara itu bisa memahami mengenai adanya dunia walet dan tentang kesabaran dan ujian. Begitupun juga namanya bahasa penghasilan hasil dari binaan saudara di gedung saudara sendiri ya. Jadi paham saudaraku. Jadi itulah tadi yang saya akan jelaskan ini mengenai adanya suara. Apa boleh hanya menggunakan suara panggil dan suara inap dan tidak menggunakan suara tarik? Boleh sekali saudaraku, sangat boleh. Saya sudah katakan saya tidak pernah menggunakan suara tarik saudaraku. Saya tidak pernah menggunakan suara tarik. Yang saya gunakan hanya dua suara. Hanya dua suara saudaraku. Yang pertama suara panggil dan suara inap. Suara panggil itu mendatangkan burung, memancing burung. Adanya burung yang di luar datang ke bangunan, bermanuver keliling-kelilingi bangunan. Begitupun adanya poit. Kalau saudara menggunakan poit, akhirnya keluar masuk di situ di LMB-nya. Bahasa LMB itu saudaraku berarti lubang masuknya burung walet. Masuk di dalam dan ada di situ suara inap, suara dalam, suara huni, ibaratkan kayak di goa, di mana itu walet sudah huni itu di dalam goa, gitu suara aslinya walet. Ya itu yang saya gunakan saudaraku ya. Nah itulah bahasa saya saudaraku, saya katakan walet itu tidak cerewet, tergantung dari saudara. Yang penting penuhi keinginannya itu walet. Apa keinginannya walet saudaraku? Selalu saya katakan ya. Apa keinginannya walet? Saya mau tanya saudaraku, selalu saya bertanya ke saudara. Nah, apa yang diinginkan walet sebenarnya saudaraku? Kan suara sudah ada di luar. Datang burung, berkerumuk burung di luar, seumpamanya habis gerimis. Kan itu walet biasa padat, biasa habis hujan, gerimis. Itu biasa, mendung. Itu biasa banyak walet itu. Oke. Ada lagi suara tarik di dalam, masuk di dalam, kan diumpang burung masuk ya. Sebenarnya biar tidak ada suara tarik tetap masuk burung, biar tidak ada suara tarik tetap burung masuk di dalam. Nah, ada suara huni, suara inap di dalam, burung masuk di dalam. Apa yang dicari ya, kan itu suara kan didengar, burung datang, bahasa pancingan datang. Tetapi apa yang membetahkan burung? Itu media di dalam yang diinginkan walet, rasanya. Rasa itu adalah perasaannya walet, dia rasakan sesuatu di dalam. Apa yang dirasakan walet? Kalau apabila walet ini ingin betah di dalam, itu hawanya lembab, dingin, sejuk, aman, gelap. Itu yang dicari walet. Jadi saudara itu betul-betul profesional mengenal walet. Profesional mendatangkan keinginannya walet ya. Itu saudara harus lakukan itu. Karena kenapa saya katakan harus, bahasa harus itu karena saudara juga menginginkan namanya hasil ya. Kalau saudara itu hanya santai menghadapi sesuatu ya begitu juga itu walet. Habis airnya di dalam media kolam atau baskom atau mesin kabut, tidak ada semua aktif itu ya begitu juga walet. Santai main di situ di dalam, keliling bermanuver dalam, akhirnya dia keluar lagi, pergi lagi, tidak kembali, hanya datang main karena adanya suara. Jadi itu pertanyaannya saudara, apa boleh hanya dua suara? Boleh sekali saudaraku.
Siapa yang mengatakan tidak boleh kalau hanya suara panggil dan suara inap? Boleh sekali. Dan ada bahasa mengatakan tidak boleh kalau tidak ada suara tarik. Saya tidak berhasil, saudara. Seandainya saya tidak menggunakan suara tarik, berarti saya tidak berhasil. Begitupun binaan saya, begitupun adik saya. Buktinya tidak pernah menggunakan suara tarik. Itu pun menyala mati. Tetap walletnya sudah kembali terus. Kalau sudah mau petang, sudah mau maghrib, malam datang, ada sesuatu itu, saudaraku. Coba saudara ya. Nah, selalu saya katakan, ikuti konten tutorial kalau saudara itu mau menyaksikan, melihat ya di lapangan maupun di dalam ruangan RBW, dan penjelasan pencerahan saya mengenai adanya pembahasan mendalami di dunia wallet, begitupun juga adanya saran. Dan saya akan semua rangkum mengenai adanya menangani bangunan, ya saudaraku ya. Jadi saudara itu bisa, gimana caranya bisa mencerna, ya itu saudaraku ya. Mengenai adanya suara itu saudaraku, tergantung dari saudara bagaimana. Mau menggunakan suara tarik tidak jadi masalah, tidak menggunakan suara tarik tidak jadi masalah juga. Itu saudaraku ya. Mengenai adanya berapa suara, berapa macam suara yang kita gunakan, apakah lain di suara panggil, lain juga di suara tarik, lain juga suara inap, bahasanya beda, suaranya keluar yang kalau bunyi, bukan bahasa sama-sama semua. Umpamanya suara, saya kasih contoh, umpamanya suara A, ya, suara maksud saya suara panggil di LMB, di situ bahasanya suara Grand Waf. Itu cetakan Ari Budiman. Nah, di dalam lagi ada lagi suara inap birahi. Di suara tarik lagi ada bahasanya suara gimana caranya supaya burung itu bisa ditarik di dalam. Gitu bahasa itu. Justru selalu saya katakan, selalu saya utarakan, selalu saya kupas mengenai adanya bahasa suara. Semua lengkap itu saudara mengenai adanya bahasa-bahasa itu. Jadi tidak usah saudara terlalu panik mengenai adanya itu. Saya sudah lama mendalami wallet saudaraku, alhamdulillah banyak kelukesannya di situ. Dan saya langsung terjun. Saya penerjun langsung itu, pernah saya katakan bahasa-bahasa dari luar masuk di telinga kanan saya, ke telinga kiri saya, masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Bahasa-bahasa itu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bahasanya banyak pantangannya. Hati-hati kalau punya gedung rumah wallet saudara. Itu bahasa teman-teman kita di luar sana, hati-hati. Nah, jangan terpancing, jangan terprovokasi, ya. Kan adanya itu bahasa dari luar masuk di telinga, akhirnya saudara itu jadi beban pikiran. Ya, siang malam saudara itu pikirkan mengenai adanya itu bahasa. Silakan konsultasi mengenai adanya perwalitan saudara. Insya Allah saya akan ringankan di pikiran saudara. Yang penting saudara mau mendengar, silakan nonton video saya saudaraku. Jangan nonton setengah. Tidak rugi itu saudaraku, karena tidak bayar di saya bahasa gabung. Ya, tiap bulan berapa bayarannya? Nah, saya meminta hanya doanya saudaraku. Saya hanya meminta doanya, keringanan hati saudara, dan begitu pun juga saya. Nah, apabila saudara mendoakan, saya juga akan doakan saudara juga, bukan saudara saya mendoakan. Makanya selalu kalau ada jawaban saya ya terus terang saudaraku itu. Biar saya tulis di bawah kolom komentar, tetap juga saya angkat. Dan itu kewajiban saya untuk menuntun saudara. Bahasa menuntun itu saudaraku berarti mau diperhatikan. Ya. Penjelajah 75 itu ingin saudara berhasil. Itu. Dan itu yang saya alami, itu yang saya dapatkan, itu yang berhasil, itu semua saya lepaskan di konten tutorial saya. Selalu saya katakan bahasa itu bahasa konten ori, bukan rekayasa, bukan hanya dibikin-bikin, bukan hanya dirancang-rancang bahasa-bahasa itu. Enggak. Justru kalau ada pertanyaan dari luar itu, enggak usah banyak ngoceh-ngoceh, kan banyak itu juga hater-hater saudaraku. Saya biarkan saja itu. Biarkan mereka berkata apapun itu, yang penting saya tujuan saya itu adalah konten untuk memberikan pencerahan saudara, memberikan masukan supaya saudara itu bisa memahami adanya perwaletan, bisa mengerti itu mengenai adanya fasilitas di dalam, ya, apa yang harus dilakukan apabila walletnya itu tidak mau beradaptasi, susah tinggal, sulit beradaptasi, berat bikin saran, ya, gitu. Itu semua selalu saya berikan masukan, pencerahan, saudaraku ya.
Jadi saudara itu sisa gimana caranya supaya saudara itu bisa mencernanya, bisa memikirkan. Tergantung dari saudara. Nah, karena saya juga tidak bisa paksakan saudara. Ya saudara-saudara saya tidak bisa paksakan. Ya begitulah selalu saya sahabat-sahabatku di luar lapangan ya. Karena memang tujuan saya hanya menuntun, mendidik. Bahasanya seandainya guru sekolah mendidik. Ya sudah diberikan pertanyaan tadi yang mengulang lagi. Siapa yang mau bertanya kalau belum paham? Sama ini. Jadi dari saudara saja, dari bahasa, dari pola pikir saudara, silakan saudara itu lakukan di dalam ruangan RB, karena banyak sekali yang galau saudara-saudara kita itu. Banyak itu bongkar pasang, bangunannya sedikit-sedikit direhab. Sedikit-sedikit lagi dipanggilkan lagi tukang, dipanggilkan konsultan, dibayar lagi. Ambil waktu lagi. Mulai lagi baru. Banyak kendala itu saudaraku. Nah, selalu saya katakan itu saudara itu harus profesional mengenal walet, memahami walet, mengetahui walet, dan perlu saudara itu lakukan apa yang diinginkan walet, laksanakan, berikan haknya walet saudaraku. Mungkin saudara berkata, mungkin saudara itu berpikir, apa yang dikasihkan walet, apa yang diinginkan, apa yang diberikan walet, itu semua saudaraku. Itu obatnya, bahasanya obat itu makanannya, itu yang diinginkan walet. Bukan dari makanannya saja yang diinginkan. Kalau makanannya walet itu banyak di luar itu. Walet itu selalu keluar cari makanan. Dia cari makanan sendiri. Tetapi apakah saudara mampu memberikan keinginannya walet? Kalau saudara ingin juga diberikan haknya dari walet ini, sama-sama kita itu membutuhkan namanya menunggu. Walet menunggu apa yang diinginkan, dan saudara juga menunggu apa yang saudara harapkan. Nah itu semua yang diinginkan walet saudaraku. Ada 4 yang paling sulit dihadapi. Ini 4 gampang diucap, saudara tahu, tetapi sulit dilaksanakan dan sulit dilakukan. Apa itu? Yang pertama saudaraku itu adalah kelembaban. Walet suka itu kalau ruangan lembab, karena walet, habitat walet itu banyak di goa alami tetapi lembab. Walet tidak suka kalau gua itu panas. Pertama, itu lembab adanya media air. Yang kedua adalah suhu. Itu media udara, angin. Ya. Yang ketiga, gelapkan ruangannya, jangan terang. Dan yang keempat saudaraku adalah keamanannya. Keamanannya itu bahasa berarti jangan saudara selalu mondar-mandir masuk. Bahasa mondar-mandir keluar masuk saudara, seperti walet itu di LMB. Keluar masuk di situ kalau habis mendung, habis gerimis, habis hujan. Banyak di situ keluar masuk. Bukan saudara yang keluar masuk. Walet yang keluar masuk. Itu saudara lakukan itu yang 4. Mengenai adanya predator, nanti banyak itu hama, baru saudara mengadakan penyemprotan. Silakan. Itu kalau saudara mau sukses, itu 4 tadi, lakukan itu. Tetapi gampang itu diucap saudaraku, tetapi sulit dilakukan. Karena ini yang kita lakukan di dalam ruangan yang ruangan tertutup. Sulit dibaca. Berat itu dilakukan. Bahasa mengandai-andaikan. Sebentar. Kapang-kapang diisi kolamnya. Kalau ada waktu bahasa kalau. Coba. Sedangkan walet ini hari-hari siap. Tiap hari dia itu keluar masuk di situ, selalu mendeteksi itu ruangan. Apabila walet ini masuk di dalam, dia terdeteksi ruangan tidak mendapatkan apa yang diinginkan, itu yang selalu saya utarakan. Itulah itu tadi 4. Sulit itu saudaraku, sulit sekali itu. Semacam saudara, gampang itu kelembapan, isi saja air. Iya memang, tapi kenyataannya saudara isi air penuh itu, lambat laun itu 2 minggu ke depan, 1 bulan kemudian, airnya kurang di kolam atau di baskom, atau mesin kabutnya tidak aktif. Bagus kalau kurang, tetapi kalau kering, coba saudara, ya, oke lah, kering. Saudara mengatakan,
Binda apa itu keringi 1 minggu, tetapi hari-hari itu walet liar masuk. Ya, 1 minggu itu saudara itu kering itu kolam, 1 minggu itu walet liar masuk, tidak mendapatkan keinginannya di dalam lembab itu, dan suhunya itu tidak terpenuhi. Walet berapa walet liar yang keluar masuk tidak ada yang menginap, adanya itu panas hawa, karena tidak terkontrol bagian kelembaban di dalam. Selalu saya katakan, selalu saya utarakan, hati-hati kalau saudara itu menghadapi di dalam ruangan RBW, jangan digampangkan, jangan dianggap remeh, jangan dielaikan saja. Bahasa kapan-kapan airnya diisi airnya itu kolam baskom begitu. Nah, itu saudaraku ya. Mungkin juga masih ada airnya. Justru saya katakan kapan-kapan. Mungkin juga seandainya, andai kata, seumpamanya. Itu selalu saya utarakan mengenai adanya bahasa perwaletan, begitu mengumpamakan dan begitu bahasa filosofinya. Jadi saudara itu betul-betul itu mengenal itu walet. Kalau saudara mau diberikan haknya. Apa itu haknya? Haknya saudara, walet membuat sarang, mencetak sarang untuk ditempati meletakkan telur, dan telur itu dingeram berapa lama, 1 bulan 3 hari, kadang 1 bulan 4 hari, biasa juga 1 bulan 5 hari, netas telur jadi anak, dan itu anak lolos, mudah-mudahan dia terbang hingga kelak jadi dewasa, dan itu sarang sudah kosong, saudara dapat hasil. Ada 2 keuntungan saudara. Pertama itu dari sarang, itu sarang dijual jadi uang. Yang kedua, tambah koloni populasi perkembangbiak karena anak tadi terbang, karena saudara tidak mengadakan panen rampas. Banyak saudara itu belum ditempati bertelur sudah dibuka sarangnya, belum ditempati bertelur memang sudah jadi sarang 2 jari setengah, tetapi saudara tidak tahan adanya melihat sarang semua dibuka. Bahasa sudah panen, silakan panen saudara, tetapi adakan dulu koloninya, populasinya. Itu pesan saya saudaraku kalau saudara ingin sukses. Ya gampang diucap itu saudaraku, kesuksesan gampang, tidak sulit. Itu saudaraku ya, tetapi berat dilaksanakan. Kenapa saya katakan berat dilaksanakan? Gampang diucap ya. Buktinya di lapangan itu banyak saudara kita itu galau, banyak stres gara-gara adanya itu. Coba saudaraku, berapa lama menunggu, berapa banyak biaya yang keluar, berapa waktu yang disita itu, kita itu rasa penasarannya. Dan yang paling berat dihadapi itu di dunia perwaletan adalah rasa penasaran. Selalu ingin masuk, melihat. Baru-baru itu baru berapa hari, baru 2 minggu masuk lagi. Bagus kalau 2 minggu, tetapi kalau baru 3 hari, 1 minggu 3 hari masuk lagi. Kenapa tidak mengganggu itu di dalam? Saya sudah katakan amankan di dalam saudaraku. Ada saatnya kalau memang sudah berkeloni banyak sarang, saudara itu capek nanti itu keluar masuk, buka sarang, capek sendiri. Itulah saya katakan saudaraku ya. Jadi saudara itu sudah memahami apa yang saya katakan, apa yang saya maksud. Karena saya sudah dilkan ini ada 2 pertanyaan saudaraku. Terima kasih banyak ini saudaraku. Saya sudah angkat ini karena memang saya janji tanggal 11 videonya tayang bulan 5 2024 ya. Ada 2 pertanyaan saya angkat karena banyak pertanyaan saudaraku, berarti saya angkat itu, kadang saya angkat itu pertanyaan ada 2, ada 3, kadang 4 saya ikutkan ya. Nah, kalau saya tidak begitu saudaraku sulit, karena kenapa? Nah, justru video saya itu panjang saudaraku, karena 1 pertanyaan itu kalau saya singkat itu berat. Nah, itu pesan saya saudaraku. Tetapi saudara usahakan ya saudaraku konsisten selalu ya. Nah, kalau perlu saudara itu share saya punya video ya, like, jempol di situ. Terima kasih banyak saudaraku sebelumnya. Nah, jadi oke saudaraku, terima kasih banyak. Saya sudah angkat ini pertanyaan saudara kita, nama Abdullah Taufik, nama channel Abdullah Taufik. Alhamdulillah saya sudah clearkan pertanyaan pertama, saya sudah dealkan. Sisa saudara lakukan apa yang saudara lakukan, apa kekurangan saudara. Ya, sudah lepas kewas-wasan ya. Dan yang kedua pertanyaan adalah Akbar, nama channel Akbar Channel ya. Terima kasih banyak saudaraku Akbar, begitupun juga saudaraku Taufik. Mudah-mudahan semua sukses ya, dimudahkan rezekinya ya.
diberikan kesehatan, dilindungi selalu keluarganya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Jadi mohon maaf ini saudara-saudaraku kalau ada kata-kata saya tidak berkenan, karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Adanya yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adanya yang sempurna itu di mata manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.